Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, kami masih akan membawakan kisah dari Mbak Nana Septiana, yaitu kisah Kesumat Putra Wilwatikta. Oh, Raden Arya ya. Sudah masuk ke part 12 teman-teman, makin seru aja dan makin keren aja kisahnya. Di sini sudah mulai actionnya kencang nih ya. Jadi memang sekali lagi saya bilang agak lambat tapi makin lama kesini makin keren nih, makin sakti Raden Aryanya dan actionnya makin ya pasti udah nggak sabaran kan teman-teman untuk masuk ke dalam kisahnya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung dan jangan lupa dong diklik dulu tombol subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Entry ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi, nggak pakai berbahasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Tanah Jawa. Hukuman yang pantas untuk Senopati Wirasana. Kesumat Putra Wilwatikta Part 12. Bayu berdiri tenang, tak lagi memperdulikan darah yang mengotori dagu. Serangan Wirasana dilancarkan bertubi-tubi menembus semua pertahanannya. Usia dan pengalaman Wirasana jauh di atas Bayu. Terlebih lagi, lelaki itu tahu betul di mana letak kelemahan lawan, membuatnya kian jumawa. Kekalahan Bayu sudah di depan mata. Adipati Mergolo Joyopati telah menjanjikan banyak keping emas bagi orang yang berhasil membawa keponakannya. Wirasana jelas tak ingin melewatkan kesempatan berharga tersebut. Menyerahlah Raden Arya. Kau pasti sudah tak dapat melawanku. Lebih baik mengalah dan menemui pamanmu dengan sukarela. Kurasa Adipati Joyopati akan menerima kehadiranmu dengan senang hati. Kalimat yang diucapkan Wirasana terdengar begitu manis, menjanjikan hubungan kekeluargaan yang hangat akan terjalin kembali. Namun Bayu sudah tak bisa tertipu mendengar janji palsu dari Wirasana. Maksudmu membawa kepalaku langsung ke hariban Paman Joyopati, sinisnya. Tangan Bayu meraih warangka keris naga lirang Kinanti yang bersembunyi di balik pohon asam. Terkesiap melihat gerakan Bayu, akan tetapi dia tak dapat berbuat banyak. Menyadari keadaan sekarang sangat genting, menghadapi lawan sekuat Wirasana tak bisa hanya mengandalkan keberuntungan semata. Bekas kakak angkat Bayu itu tertawa pendek, meluncurkan semua belas kasih persaudaraan yang tersisa dari Bayu, karena pada kenyataannya bagi Bayu saat ini Wirasana adalah musuh yang harus ditumpas habis. Kau itu cerdas, Raden Arya. Sayang, jalan hidupmu sudah ditakdirkan berumur pendek. Wirasana mengayunkan pedang pati kuning. Semua barang yang searah angin dengan ayunan pedang pati kuning langsung pecah berantakan walau tak tersentuh oleh tajamnya pedang. Kibasan udara ajian pati kuning tak kalah tajam dengan bilanya. Bayu melepas keris dari warangka, menunjukkan baja berwarna hitam legam yang bergetar dengan kuat, sama kuat dengan debaran jantung Bayu yang bersiap mencari tumbal untuk kerisnya. Melihat keris di tangan Bayu, Wirasana hanya menengus tanpa aba-aba. Ia langsung menyerang dengan bertumpu pada satu kaki. Dia melesat ke arah Bayu, mengayunkan pedang sekaligus angin kencang beraura kuning untuk menaklukkan Bayu yang nyaris kehabisan tenaga. Namun dia salah ketika mengira Bayu akan menerima serangannya begitu saja. Pemuda itu menegakkan tubuh, bersikeras menahan laju angin deras dari pedang pati kuning. Kakinya hanya surut selangkah, walau barang di sekitaran Bayu berada telah terpanting ke segala penjuru. Wirasana tak habis akal, diayunkan lagi pedang yang mengarah ke leher Bayu. Mati! Serang! Pedang pati kuning terhenti di udara. Keris naga lirang telah menahan ayunan yang akan memisahkan kepala dan badan si pemiliknya. Wirasana melompat mundur ke arah belakang, memperhatikan keris hitam di tangan lawan.
Tidak banyak senjata yang bisa membuat gerakan pedangnya terhenti. Wajar jika dia sempat terkejut, akan tetapi bukan Senopati Wirasana namanya jika dia menyerah begitu saja. Kali ini Wirasana mengganti strategi. Kakinya menyepak meja ke arah Bayu, lantas dia menyusul dengan pedang yang masih terhunus. Strategi Wirasana berhasil. Bayu terkesiap saat meja kayu berukuran besar itu melesat ke arah wajahnya. Boom! Brak! Tangan Bayu menghancurkan meja kayu hingga berkeping-keping. Naas, dia tak waspada pada Wirasana yang bersiaga di balik meja. Tendangan dan pukulan beruntun diarahkan ke dada dan perut, membuatnya terjajar ke arah belakang. Keseimbangannya hilang. Dia pun tak bisa mengendalikan gerakan tubuh. Pedang pati kuning berkelebat seperti kilat. Tas! Cairan berwarna merah panas membasahi wajah Bayu. Dia terenyak saat menyadari darah itu tidak berasal dari tubuhnya. Kinanti, gadis berpakaian serba hijau itu jatuh dalam pelukan Bayu. Lengannya basah oleh darah karena luka yang ditimbulkan oleh Wirasana. Kau beruntung karena gadis itu, tapi jangan harap nyawamu masih bisa diselamatkan. Pedang bernoda darah disabetkan lagi, kali ini mengincar jantung Bayu. Kinanti yang masih berada di dalam pelukan ketika Bayu meloncat menghindar. Hampir saja bila pedang Wirasana berhasil menusuk dadanya, tapi dia berhasil berkelit menyelamatkan diri. Kita kabur saja, bisik Kinanti saat Bayu meletakkannya di atas tanah dengan hati-hati. Tangan Kinanti menggenggam erat lengan baju rekannya. Belum sempat Bayu menjawab, dia sudah tersungkur ke tanah. Kaki Wirasana berhasil menahannya agar tak bangkit lagi. Namun Wirasana tidak memperhatikan keris milik Bayu yang masih berada di tangan kanannya. Bila hitam berluk ganjil itu menusuk betis lawannya dalam-dalam, Wirasana memaki kesakitan. Ia terduduk jatuh saat merasakan sakit yang tajam bercampur panas di betisnya. Bayu tidak membiarkan Wirasana memaki untuk kedua kalinya. Keris dihujamkan berkali-kali ke dada kiri, menyasar jantung yang berdetak ketakutan saat melihat wajah Bayu. Melihat senopati mereka kelojotan menahan sakit, wakil Wirasana memberikan isyarat agar para prajurit segera menyerang Bayu secara bersamaan. Teriakan serangan terdengar nyaring ketika puluhan lelaki berseragam prajurit kerajaan itu mengeroyok pemuda yang masih menggenggam keris. Tindakan konyol karena keris naga lirang masih menginginkan pertumpahan darah. Tangan Bayu menari dengan lincah, menyambar setiap prajurit yang datang mendekat. Mayat-mayat bergelimpangan di dekatnya berdiri, tapi dia masih menyeringai. Seolah belum puas menghabisi lawan, dua prajurit malang menyerbu dengan ujung tombak tajam yang ditujukan ke perutnya. Bayu berkelit, lantas mengayunkan keris naga lirang mengkores punggung kedua prajurit. Satu orang meregang nyawa sebelum menyentuh tanah, sedang rekannya menggelepar seperti ikan kehabisan udara sebelum mengembuskan nafas terakhir. Bawahan Wirasana yang masih tertinggal di belakang menganga kaget melihat rekan-rekannya kehilangan nyawa dengan cara mengenaskan. Sedang sang lawan menatap datar tanpa gejolak emosi di wajahnya. Mereka berpandangan lalu melemparkan semua senjata di tangan dan berlari tunggang langgang ke segala penjuru demi menyelamatkan nyawa. Senopati Wirasana telah kalah. Begitu pula wakilnya. Tidak ada lagi yang harus mereka pertahankan kecuali nyawa sendiri. Bibir Bayu ditarik ke belakang, tersenyum puas melihat musuh yang berlari lintang pukang tak tentu arah. Keris naga lirang masih bergetar kuat di tangan Bayu. Mereka berdua hampir menyatu menjadi satu kepribadian utuh. Sret, sret. Suara kain bersinggungan dengan daun kering di belakangnya membuat Bayu berpaling ke belakang, menatap mata Wirasana yang terbelalak nyalang saat menyadari gerakannya disadari oleh lawan.
Dimas Arya, ujarnya dengan nafas tersengal-sengal. Jangan terburu nafsu, dengarkan dulu penjelasan. Senopati Wirasana tak berhasil menyelesaikan kalimat terakhir karena keris naga lirang bergerak lebih cepat. Mulut pengkhianat itu robek dari ujung pipi hingga ke ujung pipi lain. Hanya matanya yang terbelalak ngeri melihat keris berluka-ganjil itu dihujamkan kembali ke jantung. Wirasana sudah tak bisa berteriak ketika rohnya melayang pergi. Bayu tersenyum puas, membuat penduduk yang mengintip pertempuran bergidik. Mereka sudah pernah bertemu dan diserang bandit ganas, tapi baru kali ini penduduk kampung melihat orang yang begitu mengerikan. Bayu, pemuda itu berpaling ke asal suara, di mana Kinanti memanggilnya dengan wajah pucat pasi, membuatnya tak waspada pada sebatang dahan seukuran lengan yang menghantam kepalanya. Bayu ambruk, kerisnya terpelanting jauh. Apa dia sudah pingsan? Tanya Legiwo sambil bersiap-siap mengayunkan dahan ke kepala Bayu sekali lagi. Kinanti dan Legiwo mengerahkan tenaga mereka untuk membawa Bayu menjauh dari lokasi keributan. Mereka berhasil menemukan gua yang langsung disetujui oleh keduanya untuk menjadi tempat beristirahat. Mulut gua itu kecil, nyaris terlewat kalau saja mata Legiwo kurang tajam. Legiwo masuk terlebih dulu, memeriksa keadaan gua yang untungnya tidak terlalu kotor. Langit-langitnya cukup tinggi dengan bagian dalam yang luas, cukup untuk mereka bertiga. Dia segera berbalik keluar dan membantu Kinanti untuk membopong Bayu yang masih pingsan. Mereka harus membungkuk saat memasuki pintu gua sebelum akhirnya bisa berdiri tegak setelah berada di dalamnya. Baringkan dia dulu, ujar Legiwo yang langsung disetujui oleh Kinanti. Tempat di dekat dinding gua dipilih untuk membaringkan tubuh Bayu. Buntalan berisi pakaian mereka jadikan bantalan kepala. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Tanya Legiwo. Mereka berdua duduk di dekat Bayu, memperhatikan dadanya yang bergerak naik turun seiring tarikan nafas. Aroma anyir darah menyengat tajam berasal dari tangannya yang bersimbah darah setelah membantai sekian banyak prajurit. Aku akan membersihkan sekaligus mengobati Bayu. Kau carilah kayu bakar untuk membuat api unggun. Kinanti sadar mereka tak bisa duduk diam menunggu Bayu sadar. Keputusan Kinanti disambut Legiwo dengan lega. Setelah memastikan sekali lagi tak ada hewan berbahaya dalam gua, ia pun lalu memutuskan untuk keluar. Mereka sudah cukup jauh meninggalkan desa, terburu-buru mengendarai kuda untuk menghindari keributan, hanya menunggu waktu saja sebelum pihak Kadipaten Condong mendengar kematian Senopati Wirasana. Dengan asal-usul Bayu sebagai putra tunggal, Adipati Panji Notokusumo mendiang Adipati Condong yang mati setelah dihianati, membuat situasi mereka semakin serba salah. Adipati Mergolo Joyopati tentu murka begitu mengetahui Senopati Wirasana telah meninggal di tangan keponakan yang diburunya selama ini. Dengan keadaan Bayu sekarang, mereka tak boleh bersua dengan Adipati Mergolo Joyopati. Tidak, kalau masih menginginkan kepala mereka bertengger aman di kepala. Terdengar suara ribut dari jerat yang dipasangnya di dekat pohon jati. Legiwo yang masih mencari kayu bakar bergegas mendekat ke asal suara. Seekor ayam jantan hutan berhasil dijerat oleh Legiwo, dibersihkannya di kali kecil dekat gua. Ayam tersebut cukup besar untuk mereka makan bertiga, hanya saja tak ada bumbu yang cukup untuk menambah rasa. Diputuskannya untuk membakar ayam tersebut sambil menyalakan api unggun. Gua yang gelap membutuhkan sedikit penerangan juga untuk mengurangi hawa dingin malam hari. Beberapa ranting dan daun-daun kering telah dikumpulkan. Api menyala, daging ayam hutan telah bersih pun ditancapkan pada ranting, lantas meletakkannya di dekat api unggun. Sementara Legiwo sibuk menyiapkan ayam bakar, Kinanti berkonsentrasi untuk mengerahkan tenaga dalam. Kakek angkat sekaligus gurunya Resi Soko Gading telah mengingatkan Kinanti agar mengendalikan diri saat ia mengobati orang lain. Namun keadaan Bayu sekarang ini tak memberikannya pilihan. Setelah membersihkan darah dari tubuh Bayu, dia melihat telapak tangan kanan Bayu nyaris dipenuhi oleh bercak hitam.
Gawat, desisnya. Desisan Kinanti membuat Legiwo terkejut. Apanya yang gawat? Keris naga lirang. Seharusnya dibuang saja. Berbahaya kalau Bayu terus memakainya. Hanya itu yang dikatakan Kinanti tanpa menjelaskan keadaan Bayu lebih lanjut. Legiwo manggut-manggut kepala saja tanpa memberikan komentar, lantas menghadap api unggun kembali. Aroma daging bakar membuat perutnya berbunyi keroncongan. Tadi saat di kedai, Legiwo dan Kinanti hanya sempat memakan pisang rebus, belum lagi memesan nasi. Senopati Wirasana sudah menghancurkan kedai. Dari sudut mata, Legiwo melihat berkas kehijauan memancar dari dalam gua. Akan tetapi, dia tak berminat untuk mencari tahu lebih banyak. Sudah cukup baginya ketika tahu Kinanti telah berusaha mengobati Bayu, sedangkan dia bertugas menjaga api unggun dan daging ayam mereka agar tetap aman. Bagian belakang Bayu terasa perih. Bahkan saat disentuh oleh tangan, ada yang membengkak, membuatnya meringis sambil membuka mata perlahan. Dia langsung terlonjak mundur ke belakang. Ya, gerakan ceroboh Bayu itu justru membuat kepalanya terbentur dinding. Sudah bangun, Legiwo yang menghadap api unggun menoleh ke belakang, memandang Bayu yang telah mengelus kepala. Kenapa lagi kepalamu? Kenapa gadis ini tidur di pelukanku? Bukannya menjawab, Bayu justru balas bertanya. Tangannya menunjuk ke arah Kinanti yang terlelap sambil memegangi tangan Bayu. Legiwo membelakangi api unggun. Api yang menari-nari membuat bayangannya terlihat menyeramkan. Dia itu kelelahan setelah mengusir hawa iblis dari dalam tubuhmu. Bayu tertawa datar kala mendengar jawaban Legiwo. Sama sekali ia tak mengerti apa yang dimaksud oleh sahabatnya. Melihat Bayu tertawa, Legiwo hanya menggelengkan kepala. Dia berbalik menghadap api yang terus menjilat ranting kering yang telah dikumpulkannya setelah berburu tadi siang. Kalau sudah cukup kuat, keluarlah ke sini. Bangunkan Kinanti juga. Daun pisang hutan dihamparkan di dekat mulut gua, telah dibersihkan dari debu. Lantas Legiwo meletakkan daging ayam hutan yang telah matang. Perut Bayu langsung keroncongan kala melihat daging dalam keadaan panas itu. Ditepuknya pelan pipi Kinanti agar segera bangun. Tangan Bayu ditepis. Kinanti bangun sambil menggerutu, matanya memerah karena kantuk akibat kelelahan yang di luar batas. Dia sudah menggunakan seluruh kekuatan yang tersisa, sehingga berdiri pun membutuhkan usaha lebih. Bayu menangkap tubuh Kinanti yang hampir terjerembab mencium tanah. Dibantunya gadis itu mendekati Legiwo. Setelah memastikan Kinanti dapat duduk dengan baik, Bayu segera menyambar makanan jatahnya, menggigit paha ayam itu dengan antusias. Legiwo dan Kinanti memandang Bayu. Mata keduanya berkilat oleh rasa penasaran. Lelaki yang baru saja membantai banyak prajurit itu berlaku seperti biasa, seolah tidak ada kejadian menyedihkan sebelumnya. Aku akan membuang keris naga lirang, Bayu berbicara tiba-tiba. Legiwo dan Kinanti semakin tercengang mendengarnya. Keris itu membuatku haus darah, ingin selalu menyakiti orang lain. Bayu menyambar satu lagi potongan ayam, kali ini milik Kinanti yang masih memandangi Bayu dengan takjub. Kenapa kalian tidak makan? Apa tidak lapar? Tanyanya saat menyadari kedua rekannya itu tidak menyentuh ayam sama sekali. Legiwo mengambil bagiannya, tapi urung menggigit. Kerismu sudah kami buang. Bayu terdiam sebentar, berhenti mengunyah sementara mencerna kalimat Legiwo. Jangan bercanda, ujarnya. Aku yang membuang? Setelah kita berhasil kabur dari desa, Kinanti ikut berbicara, suaranya lemas. Maafkan aku karena berbuat lancang. Sejak kapan kalian kompak bercanda seperti ini? Tanya Bayu. Keris itu masih ada di sini. Tidak Bayu. Kinanti itu sudah melemparnya saat kamu pingsan. Oh, aku sendiri ngelihat keris itu dibuang ke dalam jurang. Bantah Legiwo. Bayu menggeleng. Ayam bakar yang sudah digigit diletakkannya ke daun pisang kembali. Tangan kirinya merogoh pinggang, lantas mengeluarkan keris yang masih berada di dalam warangkanya. Keris itu masih ada di sini.
Bayu mengacungkan senjata itu. Legiwo dan Kinanti serempak berseru kaget. Mereka berdua yakin telah membuang keris naga lirang, tapi bagaimana mungkin senjata itu masih ada pada Bayu? Sudahlah, jangan memandangku dengan wajah tegang. Mungkin keris yang kalian buang adalah keris lain. Loh, keris yang mana? Kamu itu hanya punya satu keris. Tidak ada senjata lain, bantah Legiwo. Jadi, maksudmu keris ini kembali lagi setelah kalian buang? Ketiganya termenung sambil memandang warangka keris yang masih berada di tangan Bayu. Legiwo bahkan harus mengucek matanya beberapa kali karena tak percaya dengan penglihatannya sendiri. Kinanti jelas telah melemparkan keris itu ke dalam jurang yang mereka lewati. Ketika melarikan diri, gadis itu nyaris tergelincir saat memastikan keris naga lirang tak tersangkut ke semak saat dibuang. Bayu sendiri masih menimang keris, merenungi semua apa yang dikatakan oleh temannya. Dia percaya dengan Kinanti, apalagi Legiwo, namun rasanya mustahil benda mati itu bisa kembali ke tangannya lagi. Bayu, mungkin harus dirimulah sendiri yang melepaskan keris naga lirang itu. Kinanti memutus lamunan mereka. Dia mengangkat kepala, meminta persetujuan teman-temannya. Dewi memberikan keris itu langsung padamu. Jadi orang lain pun tak bisa ikut campur dalam urusan kalian. Mendengar kalimat Kinanti, Bayu kembali tercenung. Apa yang dikatakan gadis berambut panjang itu memang masuk akal. Bisa dikatakan apa yang telah dilakukan oleh kedua temannya, termasuk perbuatan lancang, menyentuh keris pusaka lantas membuangnya tanpa izin dari sang pemilik. Kalau memang benar begitu, kalian masih beruntung karena tak terluka saat melemparkannya ke jurang. Bayu lalu duduk bersilang dada, kemudian memasukkan kerisnya kembali ke pinggang. Bayangkan, kalau naga lirang marah dan ikut menyeret kalian ke dalam jurang. Ya, seperti katamu, kami masih beruntung. Saud Kinanti. Dia mengangkat bahu dengan gaya tak peduli, tetapi kerutan kecil di atas hidung menunjukkan hal sebaliknya. Kinanti takut sekaligus cemas, tapi sulit mengungkapkan perasaan. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Tanya Legiwo. Dia penasaran juga bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Kita tidak bisa membiarkannya terus berlarut-larut. Keadaan Bayu bisa semakin gawat. Lagi-lagi, mereka bertiga termenung. Sisa daging ayam yang telah dipanggang sampai matang oleh Legiwo tak lagi menjadi pusat perhatian. Makanan langka tersebut perlahan menjadi dingin sehingga selera makan lenyap sepenuhnya. Gemertak ranting yang terbakar tak terdengar lagi. Seiring dengan padamnya api unggun, Legiwo hanya memandang sisa bara tanpa berminat menyalakannya kembali. Legiwo dan Kinanti tersentak saat Bayu berdiri. Mau kemana? Di dekat sini pasti ada sungai, bukan? Pertanyaan Legiwo tak dijawab. Bayu justru balas bertanya. Ayam itu dibersihkan dengan baik. Tentu, kau membersihkannya di air yang mengalir dengan baik. Bukan sekedar genangan kecil biasa. Diberondong banyak kalimat sekaligus. Legiwo langsung keteteran. Dia hanya bisa mengangguk mengiyakan pendapat Bayu bahwa ayam tersebut memang dicuci di sungai yang berada di dekat gua. Ya, aku juga mendapatkannya tidak jauh dari sungai. Tapi apa yang ingin kamu lakukan di sana? Mandi. Setelah beberapa saat, barulah Legiwo bisa memberi reaksi. Bayu menggeleng. Jari telunjuknya menunjuk ke pinggang sebelah kanan. Melarung keris. Sekarang, Kinanti dan Legiwo bertanya serempak. Tentu saja, semakin lama memegang keris ini, bisa-bisa aku kehilangan kendali. Dia mengerling ke arah dua temannya. Bisa jadi, kalian akan menjadi tumbal keris naga lirang hanya karena aku gagal mengendalikannya. Ayo, Legiwo langsung berdiri dengan sigap, membuat Kinanti tercengang karena temannya yang penakut itu ternyata bisa juga bertindak gesit. Kamu tidak ikut? Tanya Legiwo saat melihat Kinanti yang masih duduk di tempat semula. Kinanti menggeleng menunjuk ke arah kakinya yang masih terasa lemas. Dia terlalu banyak menggerakkan tenaga untuk mengeluarkan hawa buruk dari tubuh Bayu yang berimbas ke tubuhnya sendiri. Kalau begitu, kamu tunggulah di sini.
Sementara kami berdua pergi melarung keris, Legiwo memberi keputusan sambil mendorong Bayu agar berjalan lebih dulu. Bayu yang didorong oleh Legiwo berjalan sedikit canggung. Dia sama terkejutnya dengan Kinanti karena melihat tingkah Legiwo yang mendadak terlalu antusias. Sudah selesai, tanya Kinanti ketika dua temannya itu datang. Pakaian Bayu sedikit basah, mungkin karena harus turun ke air untuk membuang kerisnya. Begitu pula dengan Legiwo, hampir sekujur tubuhnya basah kuyup. Kalian bermain air dulu ya? Tanyanya sedikit sinis, dia sempat mengira mereka hanya pergi sebentar saja. Ternyata keduanya baru datang saat matahari hampir terbenam. Kecebur, sahut Legiwo sebal. Selesai menjawab, Legiwo langsung bersin berkali-kali. Dia buru-buru mendekat ke api unggun yang telah menyala terang. Bisa juga dirimu menyalakan api unggun. Memangnya, apalagi yang harus kulakukan? Sementara menunggu kalian datang, Kinanti tak kalah ketus memberi jawaban. Ditinggal sendirian dalam waktu cukup lama membuat Kinanti iseng bermain api. Bara yang tersisa dikumpulkan kembali sehingga api kecil itu menyala lagi. Semak-semak kering dan ranting kayu langsung ditambahkan sehingga api unggun berkobar lebih besar dari sebelumnya. Walau suaranya terdengar ketus, tetapi Legiwo langsung duduk berjongkok di depan api unggun. Pakaiannya yang basah kuyup harus segera dikeringkan kalau tidak ingin jatuh sakit. Ganti pakaianmu, sungut Kinanti. Cuma punya satu, Legiwo menjawab sambil menggigil. Giginya gemeletukan karena kedinginan sehingga dia semakin dekat ke api unggun. Tingkah Legiwo diperhatikan oleh Kinanti dan Bayu diam-diam. Meski dia tak menjelaskan kenapa dirinya bisa jatuh ke dalam air, Kinanti dapat membayangkan apa penyebabnya. Keris itu kembali lagi. Tidak bisa dibuang, tanya Kinanti ke arah Bayu. Bayu mendesah, lalu duduk di dekat Kinanti. Hanya sebagian badannya yang terkena air, jadi dia tak terlalu kedinginan. Aku tidak mengerti, keruhnya. Kenapa keris itu bisa kembali lagi? Bahkan setelah kulempar ke dalam air, bila kerisnya sama sekali tidak basah. Kinanti bertopang dagu, seraya mengamati Legiwo yang gemetaran. Lalu bagaimana? Entahlah, ujar Bayu. Kepalanya digelengkan karena belum mendapat jalan keluar. Dia juga kelelahan sebab tenaganya belum pulih semua. Kalau terus seperti ini, kau akan berada dalam kesulitan. Walau tak diucapkan oleh Kinanti sekalipun, Bayu sadar dirinya memang akan berada dalam masalah besar. Lalu harus bagaimana lagi? Tanyanya. Apa kau harus mencari guru lagi yang bisa membantuku mengendalikan keris naga lirang? Kinanti bertepuk tangan girang kala mendengar kalimat sambil lalu yang diucapkan Bayu, mengagetkan Legiwo yang sibuk berdiam di depan api. Kenapa lagi kamu? Tidak diperdulikannya apa yang ditanyakan Legiwo. Kinanti masih bertepuk tangan karena kegirangan. Tingkahnya persis anak kecil yang baru mendapat hadiah dari seseorang. Aku setuju. Kita akan mencari seorang guru lagi untukmu. Senyum Kinanti terlihat cerah. Dengan begini, kita bisa segera melanjutkan perjalanan ke kota raja. Apa kalian tidak takut berjalan bersamaku? Bisa saja, aku menggila karena tak bisa mengendalikan diri. Bayu menoleh bergantian ke arah Legiwo dan juga Kinanti. Tidak ada jaminan kalian akan selamat selama berjalan denganku. Kinanti menggenggam tangan Bayu, lupa bahwa sebelumnya mereka tak pernah bersentuhan secara sengaja. Jangan takut, aku dan Legiwo akan selalu siap memukulmu dari belakang. Kalau ada tanda-tanda dirimu akan menggila lagi. Bayu tersenyum kecut mendengarnya. Di satu sisi dia senang karena kedua temannya itu tidak merasa gentar. Namun di sisi lain Bayu juga prihatin pada tengkuknya yang telah dihantam oleh dahan kayu yang diayunkan sekuat tenaga oleh Legiwo. Ketiganya membisu saat mulai memasuki keramaian, menyadari setiap patah kata yang diucapkan tanpa hati-hati bisa membuat mereka terjerumus dalam masalah besar. Banyak orang hilir mudik di sekitar. Sebagian besar berupa lelaki bertelanjang dada dengan otot menyembul di lengan, peluh membanjir di tubuh karena barang berat yang harus mereka panggul.
Mereka, para kuli yang berebut menawarkan jasa untuk membawa barang dagangan para saudagar dari kapal, mengangkutnya satu persatu lantas disusun rapi di pedati. Kelak, pedati itu akan mengiringi sang saudagar kembali ke toko, tentunya setelah para kuli dibayar sesuai dengan upah yang ditentukan. Banyak saudagar yang berperawakan seperti Legiwa dan Bayu, berkulit kecoklatan, memiliki manik hitam dan bertubuh tinggi sedang. Namun, banyak pula yang terlihat asing di mata. Orang-orang dari negara atas angin tampak sibuk mengiringi kuli yang membawa barang dagangan tersebut. Sebagian ada yang bertubuh tinggi besar dengan wajah tertutupi jambang brewok, akan tetapi ada pula orang dari negara atas angin dengan mata sipit, kulit putih dan lidah pelok, asyik bercengkrama dengan sesama tanpa melirik ketiga pendatang baru. Mereka mirip sama kamu, ujar Legiwa memecah kebisuan. Ucapannya merujuk pada orang-orang bertubuh kecil dengan mata yang sipit. Kinanti mengangguk, tapi tak berkata apapun. Wajahnya dengan mudah dapat dikenali sebagai bagian dari negara atas angin. Meski demikian, dia lebih suka mengakui sebagai warga pribumi. Pandangan Legiwo diarahkan tanpa kentara ke arah gerakan Kinanti. Walau memiliki kemiripan fisik, gadis berambut panjang tergerai itu tak sedikit pun tertarik pada sesamanya. Kita akan kemana lagi? Tanya Bayu sambil menerobos keramaian pelabuhan. Muara Sungai Condong menjadi tempat yang tepat untuk berbaur tanpa takut dikenali. Pelabuhan yang sibuk membuat orang tak leluasa mencari orang dengan penampilan tertentu. Hanya saja Bayu merasa lebih nyaman menggunakan caping lebar petani yang dibelinya begitu memasuki kota. Selain melindungi dari terik matahari yang menyengat panas, dia juga menggunakannya untuk menutupi sebagian besar wajahnya. Penampilannya tak mencolok di kota kadipaten yang berada di muara Sungai Condong ini. Masih banyak orang lain dengan penampilan lebih aneh, sehingga Bayu hanya dilirik sepintas saja tanpa sorot tertarik. Ada bahan yang ingin kubeli untuk melengkapi perlengkapan obat-obatanku. Kinanti menyahut, wajahnya tak lagi tertutupi selendang. Kita harus mencarinya ke pasar, tapi sedikit saja yang menjual bahan itu di musim sekarang. Memangnya bahan apa yang kau butuhkan? Kuku beruang, hati ikan hiu, atau kulit macan kumbang? Tanya Legiwo. Dia bermaksud bercanda, tapi Kinanti meliriknya sebal. Aku harus mencari jamur emas. Jamur emas? Mulut Legiwo ternganga. Tapi jamur itu sangat mahal dan jarang sekali ditemukan. Ada beberapa pedagang yang bersedia menukarkannya dengan harga murah dengan para tabib. Bibir Kinanti mengerucut lalu berkata, masalahnya, tidak semua pedagang bahan herbal itu mengenaliku sebagai tabib. Loh, memangnya kenapa? Kalau mereka tidak mengenalimu sebagai tabib, ya mereka pasti akan menjualnya dengan harga selangit. Bisa juga tidak mengakui bahwa toko mereka memiliki jalur emas. Wajah Kinanti suram saat menjawab pertanyaan Legiwo. Kenapa begitu? Bukankah pedagang itu harusnya senang kalau barang jualan mereka dibeli? Bayu bertanya. Jamur emas ini sangat sulit dicari. Manfaatnya sangat manjur untuk mengatasi penyakit mematikan sekalipun. Tapi bisa juga menjadi racun paling berbahaya kalau pengolahnya berniat buruk. Kinanti menjelaskan, masih dengan roman wajah risau. Racun dari jamur emas tidak langsung membunuh, melainkan menyiksa dengan cara perlahan, tapi sangat menyakitkan. Legiwo merinding. Mendengar kata racun saja dia sudah ngeri, apalagi mengetahui jamur yang tak pernah ia lihat wujudnya itu sanggup membunuh seseorang dengan cara menyakitkan. Bahkan dengan bubuk jamur emas seujung kuku saja, orang yang terkena akan memohon untuk dibunuh terlebih dulu karena tak tahan akan sakitnya. Ujar Kinanti kembali. Kalau begitu, kita harus berhati-hati Legiwo. Apalagi kalau Kinanti berhasil menemukan jamur emas untuk melengkapi persediaan herbalnya. Bayu menoleh ke arah Legiwo, wajahnya serius. Salah sedikit saja, bisa jadi dia tega menambahkan bubuk jamur emas ke dalam makanan kita. Legiwo tertawa kaku, faham. Bayu hanya bercanda tapi was-was andai Kinanti benar setega itu pada mereka. Keributan di sekitar membuat pembicaraan santai ketiganya terhenti. Teriakan terdengar dari salah satu kapal yang baru saja berlabuh.
Seorang pencoleng bertubuh kecil berlari cepat menghindari para anak buah kapal yang berusaha menangkapnya. Walau dikejar banyak orang, ia dapat berkelit dengan mudahnya. Dia dapat kabur tanpa mengalami kesulitan jika Bayu tak ikut campur dalam aksi pencoleng tersebut. Shoot! Topi caping Bayu dilempar, bergerak mulus menutupi wajah si pencoleng sehingga dia tak dapat melihat ke depan lagi. Brak! Mata yang tertutup tiba-tiba membuat pencoleng itu menabrak sebuah pedati. Barang hasil rampasan terjatuh ke jalan sementara ia berusaha berdiri kembali. Memar menghiasi wajah pencoleng itu, dilepasnya topi caping dengan gerakan gusar lantas menatap Bayu yang masih duduk di atas kuda. Dia sudah akan membalas perbuatan Bayu yang diketahui telah menggagalkan pelariannya, namun derap langkah anak buah kapal yang mengejarnya membuat lelaki bertubuh kecil itu terpaksa berubah pikiran. Dia kembali lari tunggang langgang setelah sebelumnya melemparkan pandangan penuh ancaman ke arah Bayu. Kinanti melompat turun dari kuda, menghampiri bungkusan yang ditinggalkan di dekat pedati. Diperiksanya sutra bermutu terbaik yang membungkus barang di dalam. Sebenarnya aku mau mengeluh karena kau terus ikut campur urusan orang. Tapi kali ini aku akan tutup mulut saja. Kinanti menimang-nimang barang tersebut. Legiwo dan Bayu bertukar pandang geli. Namun memutuskan diam adalah pilihan terbaik selagi Kinanti berhati tenang. Rombongan anak buah kapal yang mengejar pencoleng itu akhirnya tiba di depan mereka. Badan kekar, dipenuhi peluh dengan nafas tersengal-sengal. Wajar karena mereka tengah mengangkut bawaan kapal dalam jumlah banyak ketika seseorang mencuri barang berharga milik tuannya. Terima kasih Kisanak. Salah seorang yang didapuk menjadi juru bicara menghormat penuh penghargaan. Pencuri itu telah mencuri barang berharga milik tuan kami. Bayu melompat turun, diiringi oleh Legiwo yang senantiasa mengikuti gerak-geriknya. Berniat bicara tetapi Kinanti justru mendahului. Paman Yuanzi tentu sangat kecewa kalau barangnya hilang. Kinanti masih memegang bungkusan tersebut sambil menyebut nama pemiliknya. Kau kenal pemiliknya? Tanya Bayu keheranan. Begitu pula para anak buah kapal yang mendengar nama majikan mereka disebut. Paman Yuanzi adalah adik angkat ayahku. Senyum di bibir Kinanti melebar ketika lelaki dengan pakaian sutra warna-warni datang menghampiri. Gadis yang biasa terlihat ketus, siang itu terlihat berbeda. Dia mencura sambil berkata, Paman Yuanzi, apa kabar? Lelaki bernama Yuanzi terperangah melihat gadis yang ada di depannya. Dia mengucek mata berulang kali lantas berseru, Kau Kau putri Tabib Cheng Hao. Bayu dan Legiwo sudah mendapat cerita mengenai keluarga kandung Kinanti, sehingga mereka tidak terlalu heran ketika saudagar bernama Yuanzi itu menyebut nama Tabib Cheng Hao dengan wajah terperanjat. Gadis di depan mereka menjurah hormat sekali lagi. Sikapnya lembut, manja, jauh bertolak belakang dengan yang biasa ditemui rekan perjalanannya. Pencuri itu hampir membawa kabur barang paman, tapi dia berhasil menyelamatkannya. Tangan Kinanti diarahkan ke arah Bayu, membuat pemuda itu terburu-buru ikut membungkuk korban. Legiwo pun mengikuti, walau gerakannya terlihat canggung. Yuanzi menyambut kembali bungkusan terbungkus sutra yang diberikan oleh Kinanti. Wajahnya sumringah sehingga dia menepuk bahu Bayu dengan hangat. Terima kasih. Terima kasih anak muda. Berkatmu, barang dagangan berharga milikku telah diselamatkan. Diintipnya bungkusan tersebut untuk memastikan tak ada bagian yang hilang, lantas manggut-manggut puas sebelum diserahkan ke tangan pengawal yang berdiri sabar di belakang Yuanzi. Apa itu jamur emas? Mata Kinanti berkilat saat melihat pengawal Yuanzi mengamankannya. Yuanzi terperanjat kala mendengar tebakan gadis di depannya. Benar. Rupanya kau mewarisi kemampuan ayahmu sehingga bisa langsung mengenali jamur emas. Ditatap Kinanti dengan kening bertaut. Bagaimana kabar Tabib Cheng Hao? Aku sudah tak mendengar kabarnya sejak beberapa tahun lalu. Kinanti menyelipkan rambut ke belakang telinga sebelum ia berbicara. Ayah baik-baik saja, Paman.
Sekarang beliau tinggal bersama dengan Resi Sukogading. Bayu melirik Kinanti dengan sorot heran tetapi menyimpan rasa bingungnya seorang diri. 1 bulan penuh mereka tinggal di bawah gemblengan Resi Sukogading, tak sekalipun pernah menemui ayah Kinanti. Rasa penasaran ditekan kuat. Walau dia ingin tahu apa yang membuat gadis dengan pakaian berwarna mencolok itu berbohong, Bayu hanya dapat mengembuskan nafas perlahan untuk berusaha menyembunyikan prasangka. Bagus, bagus. Kalau kau bertemu dengannya, sampaikan salamku pada ayahmu. Saudagar Yuanzi berbalik pergi, diiringi oleh anak buah kapal yang harus kembali membawa barang untuk dipindahkan ke gerobak tuan mereka. Hanya itu yang dikatakannya. Legiwo bertanya pada Kinanti. Kalimat Yuanzi terpatah-patah dengan lidah PLO, tapi masih bisa dipahami dengan baik oleh Legiwo. Namun, sepanjang obrolan yang diikutinya secara seksama, tak sekalipun kerabat Kinanti menawarkan imbal jasa. Kinanti, apa yang kau lakukan di sana? Yuanzi bertanya setelah berjalan cukup jauh. Ayo, cepat, naik ke kuda kalian dan ikut ke rumah paman. Bibimu tentu sangat senang melihat ponakannya datang bertamu. Kinanti melirik kedua temannya dengan penuh arti. Dia bergerak lebih cepat untuk menaiki kuda. Sayang, gerakannya terlalu terburu-buru hingga nyaris terpleset. Namun, Bayu menangkap tubuhnya dengan cepat. Aku tidak pernah bertemu dengan ayahmu di kediaman Resi Sukogading, kata Bayu sambil membantu Kinanti menaiki kuda. Gadis berambut panjang itu tak menjawab, hanya memegang kekang kuda dengan tangan terkepal erat. Bayu menangkap isyarat itu. Memutuskan kembali diam adalah pilihan lebih baik. Mereka bertiga mengiringi rombongan pedati milik Yuanzi menuju rumah kembali. Barang dagangan ditinggalkan di belakang, akan dikirim ke gudang di bawah pengawasan tangan kanan sang saudagar. Jalanan kota pelabuhan yang ramai membuat Legiwo menganga lebar. Gadis-gadis cantik terlihat dari segala penjuru. Ada yang hanya mengenakan kain sebatas dada, perhiasan emas mencolok di leher dan telinga. Namun ada pula yang memakai pakaian serupa Kinanti. Di kota ini, penampilan Kinanti tak terlihat mencolok, akan tetapi Bayu terus memandangnya tanpa menyadari ada gadis lain yang terpesona karena melihatnya sekilas pandang. Iring-iringan Yuanzi tiba di sebuah kediaman yang berukuran cukup luas. Pagar tinggi menjadi penghalang bagi orang tak berkepentingan saat memasukinya. Mulut Legiwo yang sudah menganga lebar kian terperangah. Belum pernah ia melihat gria semewah ini dengan warna merah mencolok. Lampion berwarna senada terlihat di mana-mana, membuat tempat tersebut terlihat kian meriah. Barisan pelayan berjajar rapi, menyambut kedatangan pemilik rumah. Seorang perempuan setengah baya menyongsong ke arah pedati Yuanzi. Diiringi pemuda seusia Bayu, istri dan anak saudagar kaya itu memberikan salam ketika sang kepala keluarga turun dari pedati. Lihat, siapa yang datang? Ujarnya begitu kakinya menginjak tanah. Kinanti, putri tunggal tabib Cheng Hao. Yuan Shao, anak lelaki tertua Yuanzi, menyipitkan mata saat melihat gadis yang mengikuti ayahnya. Sedang Wang Zhao, istri pertama Yuanzi, bergegas menyambut Kinanti. Disentuhnya pipi gadis itu dengan mata berkaca-kaca. Terakhir kali bertemu denganmu masih suka berlarian mengejar kupu-kupu di taman. Siapa yang menyangka kini kau tumbuh menjadi secantik bunga. Kinanti tersipu mendengar pujian tersebut dari sudut mata. Dia melihat Yuan Shao datang mendekat. Mereka berjalan masuk ke dalam kediaman. Wang Zhao pergi ke belakang untuk meminta pelayan menyajikan teh. Gelak tawa mengiringi pembicaraan keluarga yang lama tak bertemu. Bayu berusaha mengikuti pembicaraan sedang Legiwo duduk terpekur. Dia masih tak mengerti bagaimana gadis keturunan negara atas angin memiliki nama hampir sama dengan gadis kelahiran Wilwatika, sedangkan ayahnya bermarga Cheng, tetapi anaknya memilih membuang marga tersebut. Teh disajikan, Wang Zhao menuangkannya dengan lembut ke cangkir keramik yang sudah menanti. Saat memberikan tehnya pada Bayu, dia bertanya,
Siapa pemuda tampan yang mengiringimu ini Kinanti? Pengawal yang ditugaskan oleh ayahmu untuk memastikan kau tak bertingkah nakal ya? Kinanti tersipu, rona merah muda menyebar di pipinya yang putih bersih, diperkenalkannya Bayu sebagai suami yang disambut dengan raut tak percaya oleh seluruh orang yang mendengar. Suami, ulang Yuan Sao. Benar, ayah memilihnya sebagai suamiku dan menurunkan seluruh pengetahuan pengobatannya kepada Bayu. Kinanti terus berbicara tanpa menyadari Bayu kesulitan menelan ludah. Roman wajah Yuanzi dan Wang Zhao berubah sekilas. Wajah ramanya berganti dengki, tapi kembali ditutupi dengan raut berseri-seri. Aku turut bahagia mendengarnya. Yuanzi menoleh ke arah Bayu. Jadi, apa saja yang diberikan oleh kakakku padamu? Semuanya, Paman. Ayah bukannya hanya menurunkan pengetahuan pengobatan, tetapi juga memberikan segala informasi penting dari istana. Kinanti menyaut tenang, termasuk rahasia mengenai hilangnya ibuku. Wang Zhao melirik ke arah Yuanzi lalu tertawa tertahan. Apa maksudmu Kinanti? Ibumu sudah meninggal saat kau masih kecil. Apa kau lupa tentang hal itu? Bukan, bukan begitu yang diceritakan oleh ayah padaku. Kinanti tersenyum sopan. Ayah hanya mengatakan bahwa aib besar bagi istana ketika putri kesayangan mereka memutuskan menikahi tabib rendahan dari bangsa asing. Ya, ya, ya. Pembesar istana memang tidak menyukai pernikahan orang tuamu. Yuanzi mencoba menenangkan Kinanti. Tapi bagaimana kau bisa berpikir jika ibumu hilang, sedangkan kami melihat sendiri bagaimana dia disemayamkan. Kinanti memegang cangkir keramik berukuran mungil itu dengan sekuat tenaga, sedangkan Bayu was-was jika benda itu akan dilemparkan kepada sang tuan rumah, mengingat emosi Kinanti kerap tak stabil. Ayah tidak pernah melihat jasad ibu ketika ditemukan tenggelam di sungai. Ayah dan diriku hanya diberikan kesempatan menyaksikan tubuhnya disemayamkan tanpa memastikan apakah benar jika itu ibuku. Yuanzi memandang Kinanti dengan sorot waspada. Sadarkah bahwa pernyataanmu tadi itu berbahaya? Tentu, tentu aku sadar, Paman. Karena itulah aku membawa serta suamiku untuk menyelidiki kenapa ibu bisa menghilang tanpa jejak. Kinanti menurunkan cangkirnya, lalu meraih tangan Bayu. Kulit gadis itu terasa dingin ketika ia menggenggam tangan Bayu, seakan semua sikap tegarnya tadi hanyalah sandiwara belaka. Bayu memandang lekat, menyadari adanya sorot mata penuh permohonan dari Kinanti. Ya begitulah teman-teman. Makin seru aja kisahnya bagaimana Bayu Aji berhasilkan menuntaskan dendamnya. Jadi Senopati Wirasana adalah orang kepercayaan ayahnya dulu, Panji Notokusumo, yang mana akhirnya ikut membantu Mergolo Joyopati mengkhianati Panji Notokusumo, dan di situ dia ditugaskan untuk membunuh Raden Arya tapi lolos. Dan pada kesempatan yang pertama ini, jadi sebenarnya keris naga lirang lawan pedang pati kuning, ya itulah. Ketika Bayu Aji sudah menggenggam keris naga lirang, selesai semuanya. Dan unik di sini ya, jadi ketika keris itu sudah dibuang tanpa sepengetahuan Bayu Aji, balik lagi kerisnya. Bahkan malam-malamnya dilarung di sungai, balik lagi. Jadi memang begitu teman-teman ya, ada beberapa barang-barang, benda-benda pusaka yang mana memang sudah kayak ditakdirkan untuk dia gitu. Memang sudah ini punya dia, mau dicolong, mau diambil, mau dibuang, mau dihancurkan, tetap akan kembali lagi ke pemiliknya. Makin keren aja. Terima kasih Mbak Nana atas kisah luar biasanya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para penikmat pecinta horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Dan silakan buat teman-teman yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dong share link videonya ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo dong diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya setiap harinya. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya besok jam 12 siang, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.